sambutan Ketua Sini Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdurrahman MT. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ketua Lembaga Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para tamu undangan, Ketua Dewan Penasehat HP 3KI Maijen Purnawirawan Zaidun, yang kami hormati rekan-rekan dosen STIMIN Bandung beserta tamu undangan, dan yang berbahagia tentu adalah para wisudawan STIMIN Bandung yang telah dilantik menjadi sarjana komputer di STIMIN Bandung. Dan yang kami muliakan para orang tua, wali, para wisudawan yang hadir pada hari ini di kesempatan yang berbahagia dan insyaallah penuh berkah kita mengikuti sidang terbuka Senat STIMIN Bandung dalam rangka mewisuda para sarjana komputer tahun 2024 ini. Alhamdulillah, berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami Sivitas Akademik STIMIN Bandung dapat mengantarkan saudara-saudara sekalian untuk menyelesaikan salah satu tahapan studi, yaitu sarjana komputer di STIMIN Bandung. Kurang lebih saudara-saudara sekalian menempuh studi di STIMIN Bandung 4 tahun, rata-rata 4 tahun, dan alhamdulillah dengan berbagai suka dalam studi termasuk berbagai tantangan, saudara-saudara sekalian telah melampaui proses akademik selama menempuh program sarjana di STIMIN Bandung. Kami sangat berbahagia, tentu manajemen dan Sivitas Akademik STIMIN Bandung. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri dan wajib kami syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kami dapat mengantarkan proses akademik saudara-saudara sekalian, sehingga patut kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah sabar membina, mendidik anak-anak kami semua, sarjana komputer yang dilantik pada tahun 2024 ini. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita memasuki dan sedang menggeluti era digital, atau berbagai terminologi juga mengatakan saat ini kita sedang menikmati yang namanya era ekonomi digital. Sarjana komputer STIMIN Bandung tentu diharapkan memiliki peran yang sangat signifikan yang ditunggu oleh masyarakat luas untuk mengaplikasikan ilmu yang saudara-saudara peroleh selama diperoleh dalam menempuh studi di STIMIN Bandung. Ada beberapa karakteristik ekonomi digital yang patut kita renungkan dan patut kita pertimbangkan bagi para sarjana komputer. Yang pertama adalah cross border integration. Jadi sudah tidak ada sekat-sekat geografis, sekat-sekat suku, ras, kebangsaan, golongan dan agama. Semuanya dianggap flat.
Jadi selama terkoneksi dengan internet, ya, maka kita terhubung secara global dengan berbagai pihak, baik itu lokal di Bandung, Jawa Barat, regional Asia Tenggara, dan global. Nah, ini salah satu karakteristiknya. Artinya apa? Mau transaksi bisnis, Anda mau mencari pekerjaan, baik itu di Indonesia dan di luar negeri, itu sudah terbuka luas. Yang kedua adalah bahwa di era ekonomi digital ini tentu dibutuhkan inovasi yang harus kita lakukan terus-menerus, baik oleh institusi maupun kita sebagai individu. Jadi di era ekonomi digital ini, saudara-saudara sekalian, para sarjana komputer, ada dua kemungkinan yang bisa kita dapatkan, ya, maju dan berkembang lebih cepat. Jadi Anda punya kesempatan, walaupun Anda baru lulus, Anda bisa lebih maju, lebih cepat dibandingkan dengan para lulusan atau para sarjana yang sebelumnya. Dan itu sudah banyak buktinya, ya. Anak-anak muda sekarang itu banyak yang lebih sukses dibandingkan dengan senior-seniornya. Kenapa? Karena peluang di ekonomi digital itu semuanya memiliki hak yang sama, ya. Yang kedua, ada kemungkinan juga, dan ini yang harus kita pertimbangkan, yaitu mati lebih cepat, ya. Jadi tadi Anda bisa maju lebih cepat, atau Anda memilih mati lebih cepat. Mati lebih cepat bukan berarti kita minta kepada Tuhan untuk mencabut nyawa kita, tetapi mati lebih cepat kita akan terpuruk, ya. Sebagai pribadi akan terpuruk, akan tertinggal kalau kita tidak mampu, ya, beradaptasi dengan tantangan dan tuntutan di era ekonomi digital. Jadi saudara-saudara sekalian yang baru diwisuda, Anda punya dua pilihan. Anda mau maju lebih cepat ataukah mau mati lebih cepat lagi, ya. Semuanya tentu ada pada diri kita untuk memutuskan. Nah, bekal ilmu yang Anda peroleh selama 4 tahun tentu ini menjadi bekal untuk maju lebih cepat. Nah, dengan kondisi tersebut, maka semua institusi, entah itu institusi negara, swasta, perusahaan swasta, mau startup company, atau kita sebagai individu, di era yang serba ketidakpastiannya tinggi, maka kita dituntut harus memiliki kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk tumbuh di era ekonomi digital ini. Nah, ini yang kita sebut dengan resiliensi digital. Jadi resiliensi digital ini adalah kemampuan seorang individu atau institusi, ya, kalau kita sebagai individu untuk bertahan, ya, bertahan di tengah gempuran teknologi digital yang mengakibatkan disrupsi, ya. Jadi kita harus mampu bertahan. Yang kedua, tidak hanya sekedar mampu bertahan, tetapi juga harus berkembang. Jadi yang dinamakan dengan resiliensi digital, saudara-saudara sekalian, itu tidak hanya mampu bertahan di tengah gempuran ketidakpastian di era ekonomi digital ini, tapi juga harus berkembang. Itu yang dinamakan dengan resiliensi digital, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, dengan kondisi yang seperti ini, maka setiap manusia yang hidup saat ini, ya, mau tidak mau harus memiliki kemampuan resiliensi digital, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk berkembang di tengah kondisi ketidakpastian. Jadi beban dan tanggung jawab kita saat ini besar, ya. Adik-adik sekalian, ini tidak semudah dengan waktu saya misalkan, ya, begitu selesai dari sarjana, ya. Ini tantangannya berat, ya, tantangannya berat, tetapi peluangnya juga luar biasa, ya. Sekarang kalau kita lihat di berbagai media pasca COVID 2019 ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, baik itu tekstil, sekarang masuk pada otomotif,
kemudian jasa keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan, termasuk di lembaga pendidikan. Dampaknya luar biasa, salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja. Ya, banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibantu dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ya, tidak hanya untuk kuliah AI, tapi banyak sekali proses bisnis yang sudah merge, ya, bersatu dengan kemampuan teknologi digital, antara lain artificial intelligence, IoT, blockchain, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa tuntutan di era ekonomi digital itu adalah disediakan bagi mereka yang bisa 3 hal. Nah, ini saya singkat dengan air, ya. Saya kira hampir tiap hari, hampir tiap saat kita selalu mengkonsumsi air. Jadi syarat untuk bertahan, ya, syarat untuk kita bertahan dan sekaligus berkembang di era digital ini, ya, paling tidak kita memiliki 3 kemampuan. Nah, ini saya pesan kepada para sarjana yang hadir, ya, yang telah dilantik pada hari ini. Yang pertama adalah kemampuan adaptif. Jadi ingat, pada saat minum air berarti saya harus adaptif. Adaptif itu apa? Mampu beradaptasi dengan kondisi perkembangan apapun itu, entah itu teknologi, perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita adaptif, ya, mampu menyesuaikan. Yang kedua, tidak hanya mampu menyesuaikan, tapi juga harus tangkas dan gesit. Nah, itu yang disebut dengan agile atau agility. Jadi kita nggak bisa, ya, Anda begitu selesai wisuda, ya, kemudian Anda berlayah-layah, ya, Anda santai. Nah, Anda harus sudah segera beradaptasi bahwa beban tanggung jawab Anda itu lebih besar daripada ketika Anda mengikuti proses akademik. Jadi yang pertama adalah adaptif. Air, ya, huruf I. Yang kedua apa? Inovatif. Jadi inovasi ini sudah tidak bisa ditawar lagi, ya. Sekarang kita lihat, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan Cina, khususnya otomotif yang terbaru, itu mampu, ya, menyalip Tesla. Tesla yang kemarin menjadi motor atau driver dari motor listrik, sekarang ada merek mobil Cina, katakanlah BYD, ya, itu sekarang menempati posisi teratas terkait dengan motor listrik global. Karena apa? Inovasi, ya, inovasi yang terus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, kita bisa mati lebih cepat kalau nggak mampu berinovasi. Ya, kita akan tertinggal, kita akan menjadi penggembira, kita hanya menjadi follower. Nah, ini berat, ya. Jadi ilmu yang Anda peroleh selama menempuh studi di teknik informatika dan sistem informasi itu merupakan salah satu bekal, salah satu fundamental, tapi tidak cukup, ya. Ilmu yang Anda peroleh ini belum cukup. Artinya apa? Bahwa Anda harus banyak belajar, Anda harus banyak berkarya, bagaimana mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan ilmu itu sangat luas. Nah, sekarang eranya adalah era multidisiplin dan interdisiplin keilmuan. Jadi Anda menyelesaikan basic informatics, nah itu harus dikombin dengan disiplin keilmuan yang lain, dengan ilmu bisnis, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu statistik, ilmu geografi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam rangka beradaptasi dengan era yang serba multidisiplin dan interdisiplin ini. Kita sebagai sarjana harus senantiasa mengembangkan keilmuan kita, harus mengawinkan antara informatika dengan ilmu sosial. Dan itu memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Jadi tidak boleh alergi para sarjana STIMIK Bandung untuk mengawinkan, mengkolaborasikan dengan berbagai disiplin keilmuan lainnya.
Jadi salah satu kriteria atau karakter supaya kita adaptif, ya, maka mengembangkan keilmuan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih kreatif dan lebih inovatif. Yang ketiga, tentu tidak hanya adaptif, inovatif, tapi kita harus memikul tanggung jawab. Kita harus gesit memberikan tanggapan terhadap berbagai kondisi. Ini yang dinamakan dengan responsif. Ya, kita harus respon. Jadi tidak boleh Anda hidup egoisme, individualistik, ya, itu tidak boleh. Jadi Anda juga sudah harus memiliki tanggung jawab secara pribadi, secara keluarga, secara nasional, bagaimana Anda memberikan banyak manfaat. Salah satu tantangan di ekonomi digital adalah pelanggaran etika, masalah akhlak. Nah, ini banyak sekali generasi-generasi yang sekarang, ya, karena copy paste itu gampang, ya, sangat cepat, mencuplik dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjunjung tinggi namanya etika, akhlak terkait dengan agama, terkait dengan norma sosial. Jadi 3 hal ini, ya, yang harus diingat oleh para sarjana komputer supaya kita mampu meningkatkan daya saing kita, ya, memiliki kemampuan resiliensi digital, yaitu adaptif, inovatif, dan responsif. Nah, tentu ketiga hal ini dapat kita lakukan kalau senantiasa mengembangkan keilmuan. Jadi Anda mulai saat ini sudah harus mulai meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kapabilitas untuk menyerap, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Supaya Pak, Anda lebih adaptif, Anda lebih inovatif, dan Anda lebih responsif. Jadi banyak sekali, ya, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita tidak boleh lari. Itu adalah resiko yang harus kita kelola. Ketika kita bisa mengelola resiko dengan baik, maka insya Allah peluang itu akan dapat kita peroleh lebih gemilang. Nah, ini pesan terakhir, ya, untuk menyelesaikan studi sarjana komputer di STIMIK Bandung. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ketahanan kita di ekonomi digital ini, ya, harus meningkatkan adaptif, inovatif, dan responsif. Ingat ketika minum air, oh saya harus adaptif, oh saya harus inovatif, saya harus responsif. Saudara-saudara sekalian, para sarjana komputer STIMIK Bandung dan Bapak Ibu beserta para tamu undangan, kami atas nama Sivitas Akademik STIMIK Bandung tentu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada LLDikti wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang senantiasa membina kami, ya, baik dalam proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para orang tua, wali, para sarjana komputer. Tentu pengorbanan dan perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan putra-putri tercinta ini penuh lika-liku. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mencatat sebagai amal kebaikan yang akan Bapak Ibu panen baik di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga para wisudawan ini menjadi pribadi, menjadi generasi yang senantiasa menebar amal kebaikan, sehingga amal kebaikan dari para sarjana ini itu juga menjadi kebaikan bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai pendidik. Karena kebahagiaan bagi orang tua dan pendidik ketika melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang baik, tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Tidak hanya sekedar inovatif, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Karena itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat global, di mana saat ini sudah merasakan ternyata perkembangan teknologi itu berbanding lurus juga dengan resiko yang harus dikelola. Nah, tentu Indonesia membutuhkan para sarjana yang memiliki integritas yang tinggi,
tidak hanya cerdas dalam mengelola teknologi, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, ya. Karena keruntuhan suatu bangsa itu bukan karena kecerdasan, tetapi karena masalah akhlak, masalah integritas. Jadi para sarjana komputer yang telah dilantik, mohon itu menjadi perhatian utama, ya. Karena seorang sarjana itu adalah orang yang senantiasa berpikir, berakal. Jadi setiap mau mengambil keputusan, setiap mau berkata, baik itu di dunia nyata maupun di dunia virtual saat ini, harus dipikirkan, ini menebar kebaikan, apakah ini menebar fitnah, ataukah ini mendatangkan kehancuran. Nah, itu salah satu karakter orang yang berilmu. Jadi kami sebagai Sivitas Akademi Distrik Bandung, ya, mewanti-wanti pada saat mengambil keputusan, khususnya dalam tutur kata maupun tutur tulis di media sosial, khususnya, ya, itu harus memperhatikan kebaikan, kemaslahatan, dan mudarat atau keburukan. Jangan sampai Anda sudah menjadi sarjana, kelakuannya bukan seperti seorang sarjana. Jangan sampai Anda sebagai sarjana, tapi cara berpikirnya masih seperti anak-anak atau manusia yang bukan sarjana. Jadi tunjukkan bahwa Anda memiliki karakter seorang sarjana yang haus untuk berilmu dan juga mengimplementasikan akhlakul karimah, integritas yang tinggi, beretika. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan mewakili manajemen Distrik Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdurrahman MT yang telah memberikan sambutan. Sambutan pembina Yayasan STEMIK Bandung yang akan disampaikan oleh Ibu Syamsia Frederi, SEMM. Kepada yang terhormat Ibu Syamsia Frederi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, yang diwakili oleh Bapak Yuri Aji Prianto, SIP MM. Yang terhormat Ketua STEMIK Bandung, yang terhormat para pimpinan, karyawan, dan dosen STEMIK Bandung, yang terhormat mitra STEMIK Bandung, yang terhormat orang tua calon wisudawan yang mendampingi, dan yang saya kasihi dan yang sedang berbahagia, para calon wisudawan STEMIK Bandung angkatan ke-33. Saya awali dengan pantun dulu, ya. Adik berusaha menyanyikan lagu. Ibu meminta memasak dengan menggunakan lada. Tak terasa 4 tahun sudahlah berlalu. Akhirnya hari ini diwisuda juga. Alhamdulillah, puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bersama-sama menyaksikan prosesi wisuda ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tercurah untuk junjungan kami umat Islam Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kepada para wisudawan wisudawati STEMIK Bandung
kebahagiaan ini bukan hanya milik Anda sendiri, tapi kebahagiaan milik kita bersama, milik orang tua dan milik orang-orang yang mengasihi saudara-saudari sekalian. STIMIK Bandung pun yang sudah meluluskan angkatan ke sekarang yang mau ke-33 ini tetap menjadi momen yang sangat dinanti oleh kami. Tentunya ini adalah kepuasan tersendiri pada saat bisa meluluskan sampai mendapatkan gelar sarjana di kampus di bawah naungan yayasan kami. Apalagi dari bagian akademik ya, terutama dosen-dosen yang telah membersamai saudara-saudara sekalian, baik suka atau duka, dengan berbagai situasi dan kondisi, pastinya sudah lega ya dengan diwisudanya saudara-saudari sekalian. Mereka sudah lega, saudara sekalian terpilih menjadi sarjana, dan yang terutama tidak drop out ya, itu yang luar biasa. Dan ini tentunya adalah momen untuk orang-orang yang spesial. Wisudawan, wisudawati, selalu ingatlah pada perjuangan orang tua dan orang-orang yang mendampingi menuju titik di mana saat ini kesuksesan diraih. Terlepas dari lamanya waktu yang ditempuh yang kurang lebih 4 tahun ya, terlepas dari pastinya deg-degannya saat dari mulainya kuliah, ujian, terus penelitian, sidang dan segala macamnya. Namun sekali lagi pastikan ada orang-orang yang support saudara sekalian untuk melaluinya dengan hasil yang sekarang Anda dapatkan. Temuilah mereka dan ucapkan terima kasih, dan apabila orang tua masih ada atau pasangan sah yang sudah mensupport saudara-saudari sekalian, ucapkan bahwa saudara sangat menyayangi mereka dan peluklah mereka. Teruslah minta doa kepada mereka untuk perjalanan saudara sekalian ke depannya. Para wisudawan, wisudawati, pastikan dengan kelulusan saudara semua ini adalah babak baru saudara sekalian. Pastikan mau kemana arah saudara yang akan dituju, akan dibentuk seperti apa masa depan saudara semuanya. Susun visi dan misi hidup saudara, karena langkah saat ini akan menentukan Anda di 10 tahun kemudian. Setiap langkah Anda itu akan menentukan 10 tahun kemudian. Begitu terus kita setiap melangkah. Keterampilan tidak semua orang memiliki, tapi semua orang bisa mempelajarinya. Begitu juga dengan pengetahuan dan ilmu, namun tidak dengan akhlak. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua kita bersama, akhlak itu perlu dibentuk, bisa didapat dari keluarga. Dalam hal yang pertama itu kan orang tua ya yang membentuk akhlak kita. Bisa jadi salah satu dari implementasi dari keterampilan dan ilmu. Akhlak perlu waktu panjang atau perlu kesadaran tinggi, atau bahkan perlu suatu kejadian yang luar biasa yang membentuk Anda semuanya untuk berubah. Attitude dan nilai diri yang baik dan benar itu baru sebagian dari akhlak, dan perlu pembiasaan yang konsisten. Ini hal besar ya yang perlu dipersiapkan di dalam menghadapi era yang serba teknologi, era yang serba digitalisasi, karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi kesuksesan seseorang di masa yang akan datang. Tantangan dan halangan di era saat ini ke depan ini sangat berat ya kalau tidak tepat
atau menganggap bahwa saudara sudah cukup dengan gelar sarjana ini, sudah cukup dengan bangga dengan diwisudanya saat ini. Jadilah tetap yang dibutuhkan di kondisi bagaimanapun saudara sekalian. Setelah ilmu yang sudah didapat dari STIMIK Bandung, segera aktualisasikan, karena ilmu dari STIMIK Bandung ini ilmu terapan. Tentunya kontinuitas memanfaatkan ilmunya menjadi keharusan. Memanfaatkan momennya harus mulai dari sekarang. Sambil merenung, pikirkan apa yang akan dilakukan ke depan. Dan kami mendoakan para wisuda-wisudawati semoga ilmu yang telah didapat menjadi berkah dan memberi manfaat bagi banyak orang, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk meniti karir dan cita-cita yang sudah disiapkan. Buat banggalah orang tua dan orang-orang yang mendukung saudara dengan semua yang sudah diraih. Dan apabila masih ada yang selalu meminta doanya agar dilancarkan, mohon untuk diminta oleh Anda sekalian. Semoga semua apa yang Anda semua rencanakan Allah kabulkan. Para hadirin yang saya hormati, tentunya wisudawan-wisudawati, begitu juga yang hadir sekalian, saat ini masih mengenal dan mengenal sosok Bapak Louis Frederick. Beliau saat itu sebagai PPH STIMIK Bandung, beliau orang yang sangat berjasa sekali dalam pengembangan dan pembangunan STIMIK Bandung sehingga masih eksis sampai saat ini. Kami mewakili keluarganya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila almarhum selama berinteraksi bersama para wisudawan-wisudawati dan para hadirin semuanya, apabila ada hilaf dan salahnya beliau, baik perkataan maupun perbuatan, mohon dengan kelapangan dan keikhlasannya untuk memaafkan almarhum Bapak Louis Frederick. Semoga beliau tenang di alam kuburnya, semoga beliau mendapatkan kenikmatan alam kuburnya dan menjadikan surga sebagai tempat terakhirnya dengan dijauhkan dari api neraka. Para wisudawan dan wisudawati sekalian, kami dari Yayasan selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi STIMIK Bandung memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama menempuh pendidikan di STIMIK Bandung masih banyak terdapat kekurangan-kekurangannya yang diterima oleh saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih juga sudah menjadi bagian dari STIMIK Bandung. Apabila ada masukan, tentunya hal tersebut akan menjadi masukan yang berharga ya bagi kami sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang. Mohon informasikan kepada kami. Para hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih kepada para orang tua yang sudah menjadikan STIMIK Bandung sebagai tempat putra-putri Bapak Ibu untuk menimba ilmu sehingga hari ini diwisuda. Kepada LLDT Wilayah 4 kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, juga atas pengawasannya, pengendalian, pembinaan terhadap perguruan tinggi kami. Dan ini sangat membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terima kasih juga kepada seluruh mitra STIMIK Bandung, begitu juga yang telah terlibat di dalam pengembangan kampus kami ini, baik pemerintah ataupun instansi juga swasta dalam upaya
pembangunan dan kemajuan STIMIK Bandung. Semoga di masa yang akan datang sinergi ini terus dapat kita eratkan demi melahirkan sebuah dedikasi yang positif bagi kemajuan bangsa, negara, masyarakat yang kita cintai dan yang kita banggakan. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya kami dari Yayasan kepada seluruh panitia beserta sivitas akademika STIMIK Bandung yang luar biasa ya perannya, sehingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tak lupa Bapak Ibu dosen juga yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuan bagi wisudawan-wisudawati. Semoga pengorbanan yang sudah diberikan menjadi ladang amal jariah yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan wisudawan wisudawati atas gelar yang saudara semua dapatkan. Jadilah kebanggaan dari orang tua, orang-orang yang Anda kasihi dan orang-orang yang sudah berusaha dan berjuang untuk saudara semuanya. Tetaplah jadi kebanggaan mereka, dan pesan kami, tetaplah jaga nama baik alma mater saudara sekalian STIMIK Bandung sampai kapanpun. Semoga menjadikan saudara semua mencapai kesuksesan yang maksimal dan berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa ini, dan yang terutama agama. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kayu cendana henaklah dibelah. Liburan saat akhir pekan. Kalau ada kata yang salah, mohon segera dimaafkan. Satu lagi. Pergi belanja tidaklah pamitan. Pulang-pulang sudah malam. Terima kasih saya aturkan dari hati yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syamsiah Frederick SEMM yang sudah menyampaikan sambutan. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Yuri Aji Prianto, SIP MM, Ketua Tim Kerja Data Informasi dan Pembiayaan Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Yuri Aji Prianto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua STIMIK Bandung Bapak Dr. Abdurrahman MT beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan, kemudian Ketua Senat serta seluruh sivitas STIMIK Bandung. Kemudian yang saya hormati juga para wisudawan, wisudawati, para orang tua, panitia, serta hadirin dan semua tamu undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis, saya mengucapkan permohonan maaf dikarenakan Bapak Kepala LDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Dr. M. Samsuri tidak bisa hadir dikarenakan beliau sudah ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya, dan beliau
menginstruksikan kepada saya untuk memberikan sambutan di acara wisuda STIMIK Bandung pada pagi hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat memberikan sambutan hangat kepada para hadirin, khususnya kepada para orang tua yang turut menyaksikan prosesi wisuda ananda tercinta. Bapak, Ibu, wisudawan-wisudawati yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili Kepala LD Wilayah 4 mengucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati. Para wisudawan-wisudawati telah berhasil melewati satu tahapan pendidikan dan telah siap menyandang gelar sesuai bidang keilmuannya. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena atas dukungan Bapak dan Ibu, para mahasiswa dapat fokus menjalani studi sehingga pada pagi ini mereka dapat diwisuda dan siap melanjutkan petualangan kehidupan untuk meraih masa depan yang dicita-citakan. Serta tak lupa yang tidak kalah pentingnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan ujung tombak pendidikan dan pengajaran yang telah mencurahkan tenaga dan upaya dalam melaksanakan tugas mulia mendidik dan mengajar para mahasiswa secara profesional sehingga menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas. Hadirin yang saya hormati, LDIKTI adalah lembaga layanan pendidikan tinggi yang mempunyai tugas diantaranya pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi di wilayah kerjanya, yaitu perguruan tinggi yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada kesempatan ini saya ingin menitipkan pesan untuk STIMIK Bandung. Yang pertama, SPNI harus terus diperkuat. Kemudian tingkatkan mutu perguruan tinggi, baik prodi maupun akreditasi perguruan tingginya. Kompetensi dosen dan jenjang jabatan akademik dosen harus terus ditingkatkan. Lahirkan dokter-dokter baru, bahkan profesor baru dari STIMIK Bandung. Kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri yang telah dilakukan harus terus dilaporkan di laporan Kerma serta pelaporan alumni di aplikasi Tracer Study. Kemudian ini yang menjadi penting karena semua data mahasiswa dan dosen itu harus ada di PDIKTI. Jadi tata kelola perguruan tinggi yang baik, pelaporan PDIKTI harus rapi, tepat waktu, tiap periode harus 100%, tidak boleh ada anomali data atau data yang mencurigakan, rasio dosen mahasiswa harus tetap terjaga, semua lulusan harus dari prodi yang terakreditasi. Kemudian bagi alumni atau wisudawan-wisudawati, mohon untuk dicek kembali data-data di PDIKTI-nya, apakah saudara-saudari ini sudah tercantum datanya di PDIKTI, apakah nama, NIM, prodi, riwayat studinya sudah lengkap terisi, kemudian apakah nomor seri ijazahnya sudah terisi, dan silakan untuk mengecek di sipil apakah nomor seri ijazah saudara itu tercantum atau tidak. Jadi itu semua bisa dicek melalui HP saudara-saudari. Jadi pengecekan di PDIKTI, search saja di Google, itu nanti langsung bisa ketahuan, ketik saja nama saudara atau saudari. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentang pengelolaan KIP kuliah harus akuntabel, tepat sasaran, tidak boleh ada pungutan, dan dikelola dengan baik. Kepada wisudawan dan wisudawati, di sini saya ingin menitipkan pesan, ada beberapa karakter penting yang harus terus diasah. Saya ingin melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Yang pertama yaitu kreativitas, yaitu selain mempunyai nilai akademik atau IPK yang tinggi, juga harus diimbangi oleh kreativitas. IPK tinggi tanpa disertai kreativitas maka akan sulit untuk bersaing. Kemudian kemampuan teknologi, apapun jurusan saudara, kemampuan menggunakan teknologi itu sangatlah penting. Kemudian memiliki akhlak mulia, karakter jujur, disiplin, dan rajin serta
berintegritas tinggi, yaitu kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Katakanlah yang salah itu salah walaupun semua orang melakukannya, dan katakanlah yang benar itu benar walaupun hanya kamu yang melakukan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan musdawan-musdawati yang saya hormati, saya berharap kedepannya STIMIK Bandung terus meraih prestasi, tetap senantiasa konsisten menjaga mutu pendidikan tingginya, baik akademik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, melakukan inovasi pembelajaran, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan membimbing kita untuk terus melanjutkan amal bakti kita dalam memajukan dunia pendidikan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuri Aji Prianto, SIP MM, perwakilan dari LL Dikti Wilayah 4 yang telah memberikan sambutan. Penandatanganan kerjasama antara STIMIK Bandung dan Yayasan HP3KI. Kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdurrahman MT sebagai Ketua STIMIK Bandung dan Mayor Jenderal Purnawirawan Zaidun Esos MM sebagai Ketua Dewan Penasehat HP3KI, didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Bapak Jayusman MT, dipersilakan untuk tampil. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kami tanda tangani kerjasama antara STIMIK Bandung dengan HP3KI, perlu kami jelaskan bahwa STIMIK Bandung dalam rangka meningkatkan tridharma Pak Heru, kami senantiasa bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan HP3KI. HP3KI ini adalah himpunan para pengusaha, pengajar, dan praktisi kewirausahaan Indonesia yang tersebar dari Papua sampai dengan Aceh dan memiliki visi yang global untuk mencetak para wirausaha Indonesia. Jadi diharapkan dengan kerjasama ini STIMIK Bandung dapat melebarkan sayapnya terkait dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, termasuk nanti HP3KI akan memberikan banyak kontribusi kepada STIMIK Bandung dalam berbagai bidang, khususnya terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Mungkin Pak Jenderal Zaidun bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dulu supaya para hadirin mengetahui HP3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah.
bismillah sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Prof. Abdurrahman yang saya banggakan dan seluruh sivitas akademik, ketua yayasan, dan anak-anak saya yang hari ini dilantik sebagai sarjana STEMIK. Saya selaku ketua Dewan Nasional HP3KI yang setiap saat bisa dijadikan tempat anak-anak saya atau adik-adik saya dalam rangka berwirausaha seluruh Indonesia. Kita sudah bergerak di berbagai kabupaten kota se-Indonesia, baik itu bergerak di bidang akademik, bergerak di bidang agroagri, bergerak di bidang perhotelan, bergerak di bidang usaha dan lain-lain. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa universitas, termasuk universitas terbuka yang sudah sangat besar kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan bersilaturahmi dengan Sivitas Akademik STEMIK Bandung yang sebenarnya saya sudah sering keluar masuk di STEMIK dan saya sama beliau ini sudah bekerja sama di berbagai kegiatan. Dan hari ini juga setelah ini kami juga ada kerjasama dengan UPI, dengan Rektor UPI terkait dengan pemberangkatan bagi adik-adik saya yang mau kuliah di mancanegara dengan langsung bekerja, langsung bisa bekerja dan kuliah. Kemudian apalagi beliau ini ada spesialis double degree, sehingga selain yang sudah dikerjasamakan dengan STEMIK Bandung dengan adanya MOU atau kerjasama hari ini, bisa langsung diaksi bagi adik-adik kita, anak-anak saya ini, termasuk abituren atau keluarga besarnya. Hari ini bisa disampaikan ke Karaya Rame bahwa saya juga dimintain oleh Rektor UPI, setiap kabupaten itu ada kurang lebih 150.000 yang nanti bisa kita kerjasamakan. Dan hari ini kita juga masih melaksanakan program prakerja pemerintah yang nanti bisa juga digunakan bagi adik-adik kita karena ada anggaran besar dari negara terkait dengan program KIP dan lain-lain. Sehingga sinergi ini terus kita bangun, insya Allah dengan tanda tangan hari ini bisa kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan real ke depan. Saya kira demikian sebagai prolog dan sebagai mukadimah tentang HP3KI. Insya Allah dengan MOU dan tanda tangan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan berkah yang berlimpah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jenderal Zaidun. Mari kita tanda tangani dengan niat yang tulus dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini semuanya senyum. Yuk, lihat sini Pak. Siap. Ini untuk saya. Tinggal satu.
Selanjutnya ada penyerahan cendramata dari Ketua STIMIK Bandung kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Zaidun Esos MM. Kami mohon untuk tampil ke depan. Yang pada yang terhormat Bapak Profesor, kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdurrahman MT mohon berkenan untuk menyampaikan cendramata. Silakan Pak, di tengah aja. Mau Bapak. Yuk lihat sini Bapak. Foto bertiga Pak, barengan. Boleh Pak. Oke, Bapak dapat Pak? Bertiga? Ya. Ya, enak. 1, 2, 3. Oke. Himne STIMIK Bandung, wisudawan dimohon berdiri. Bandung, wisudawan dimohon berdiri. Wisudawan
Silakan.